Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Multi-Finance Companies bersama saya Anneke Wijaya. Di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan paparan dari Finance and Business Relationship Director Mandiri Utama Finance Ruli Setiawan. Dan saat ini Pak Ruli masih bersama dengan kami untuk berdiskusi lebih jauh mengenai ketahanan industri perusahaan multi-finance dan juga inovasi bisnis dari Mandiri Utama Finance. Ya Pak Ruli, terima kasih sekali lagi tadi untuk paparannya. Iya, sama-sama Mbak Anneke. Iya, luar biasa sekali. Iya, Pak Ruli, kalau kita melihat semua yang sudah terjadi di 2022 ini, tapi ternyata Mandiri Utama Finance tetap bisa membukukan performa yang luar biasa. Tapi di 2023 ini yang menjadi pertanyaan kita semua, seperti apa tantangan dan juga peluang bisnis industri multi-finance? Baik, Mbak Anneke, ini menarik ya, ini sebetulnya udah jadi trending topik ya. Ini juga menjadi tantangan buat kita dan tentu saja bukan hanya Mandiri Utama Finance, kami juga dengan Mandiri Group ya, Indo kami juga. Ini adalah salah satu yang mungkin harus kita pikirkan dan kita mitigasi. Tetapi kalau melihat ya, tantangannya sebetulnya adalah pasti dengan suku bunga yang tinggi itu daya beli masyarakat menurun kan gitu. Ini tantangannya. Dan kalau misalnya kita melihat juga sebetulnya ini lagi-lagi bagus-bagusnya nih ya, demand di masyarakat sangat baik ya, karena dengan pandemi selesai justru ekonomi recovery-nya sangat baik di Indonesia. Kemudian ini ada tantangan di suku bunga. Kalau kami melihat leading indicator-nya perekonomian Indonesia, di mana kita Indonesia ya sebagai negara berkembang harusnya better dibandingkan negara maju ya, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih bisa dijaga di 5% ya, bahkan mungkin kita melihat di 2023 juga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan targetnya dari pemerintah itu masih dijaga di atas 5%. Saya rasa ini kita harus sambut baik ya, dengan history leading indicator yang baik, kemudian juga asumsi makro 2023 juga oleh pemerintah juga sangat baik. Ini kita sikapi. Jadi kami Mandiri Utama Finance dengan Mandiri Group, kami masih melihat dan masih optimis dengan 2023 ini masih bisa di-cover dengan baik. Masih bisa di-cover dengan baik. Lalu kita lihat juga Bank Indonesia ini sebenarnya sudah menaikkan suku bunga acuannya beberapa kali di tahun ini begitu, dan mungkin juga di tahun depan masih akan menaikkan suku bunga acuan. Apakah sih ini juga sudah mulai terasa pengaruhnya kepada biaya dana di MUF? Sudah mulai terasa ya, karena kebetulan juga kami juga bekerja sama dengan beberapa kreditur kita ya, ada beberapa bank yang mungkin kerjasama, tetapi karena kami adalah sebagai anak perusahaannya Bank Mandiri, kami memang memiliki privilege untuk pendanaan ini adalah dari joint financingnya Bank Mandiri. Kemudian yang kedua, selain dari Bank Mandiri pun kami juga ada joint financing dengan BSI. Ini adalah primadona kita, jadi sumber pendanaannya itu adalah dari Bank Mandiri dan BSI. Kemudian kalau kita menyikapi memang ada porsi KMK ya, kami masih melihat bagaimana memanage antara gap cost of fund-nya kita, kemudian dengan pricing kepada customer. Saya rasa untuk setahun ke depan kami masih optimis, itu masih kami akan jaga solusinya tetap pricing yang terbaik untuk masyarakat. Jadi ya mudah-mudahan sih harusnya walaupun kita masih monitor ya, kami nggak akan coba naikkan dulu, masih tetap dengan pricing yang sama. Dan mungkin justru anomalinya adalah di saat tingkat suku bunga seperti ini, kami masih bisa berikan dalam rangka ulang tahun Bank Mandiri itu pricingnya 2,24%. Jadi silakan aja, mungkin mumpung banyak promosi, silakan dimanfaatin dengan suku bunga yang rendah. Gitu. Baik, ini sedikit berbeda ya dibandingkan dengan multi finance lain. Betul, ya Pak Ruli. Dan bagaimana MUF memandang tren kondisi ekonomi dan juga situasi demand hingga akhir 2022 ini? Sampai dengan akhir 2022, jika kita melihat mungkin perbandingan 2023 lebih menantang, tapi kalau 2022 ini masih di depan mata ya, dan kami proyeksi juga, kami sangat yakin bahwa 2022 ini masih optimis kami bisa mencapai angka pembiayaan melebihi 16,75 triliun full year. Jadi tadi mungkin di paparan saya sudah kami sampaikan sampai dengan posisi Oktober itu hampir mencapai 14 triliun. Di posisi akhir tahun ya harusnya 16,75 triliun ini kami bisa lampaui gitu. Baik, 16,75 triliun ini sudah tinggal beberapa minggu lagi loh Pak, menjelang akhir. Tetap optimis sudah ya? Sudah mendekati Mandiri. Jadi kami sangat optimis ya berkat kepercayaan dari customer dan tentu saja mungkin ini bantuan CNBC juga. Gitu. Baik, dan seperti apa ekspektasi MUF juga kesiapan untuk menghadapi situasi di 2023? Seperti yang tadi Bapak juga sudah katakan sebenarnya masih cukup optimistis begitu. Jadi tantangannya banyak ya, jadi sebetulnya kalau misalnya tantangan suku bunga ini kita bisa merasakan ada beberapa, misalnya contoh
kenaikan BBM ya di tahun ini, kemudian juga suku bunga kalau kita melihat Fed US ya masih meningkatkan suku bunga diikuti oleh Bank Indonesia juga. Ini tetapi kami dapat sinyal-sinyal positif bahwa di tahun depan ini memang masih ada proyeksi kenaikan suku bunga, tetapi slope-nya lebih landai. Nah ini yang mungkin kami anggap bahwa ini adalah suatu berita baik buat kita dan tentu saja buat masyarakat ya. Kemudian juga kalau kita melihat juga Bank Indonesia sangat concern dengan tingkat inflasi ya. Tingkat inflasinya masih terjaga ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat Indonesia juga, ini adalah keberuntungan kita sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang sangat baik juga. Nah ini mungkin yang jadi indikator yang bisa memastikan bahwa Indonesia itu harusnya better dibandingkan negara lain kan itu. Jadi kami sebagai perusahaan multifinance ya, kami akan memberikan solusi pembiayaan kendaraan bermotor ini karena kalau misalnya ngomongin kendaraan bermotor di Indonesia itu bukan hanya sebagai alat transportasi buat enjoy living, tetapi juga buat produksi. Jadi kami juga memang agresif juga memberikan pembiayaan untuk kendaraan operasional perusahaan kayak gitu. Baik, artinya meskipun resesi global terjadi di 2023, iya, tetap optimistis juga kalau di Indonesia tetap akan kuat. Begitu? Iya, karena indikatornya Indonesia better lah. Dan kita juga yakin ya, IMF sudah menyampaikan indikator pertumbuhan negara berkembang itu jauh lebih baik dibandingkan negara maju. Kan gitu. Baik, bagaimana untuk sektor otomotif di 2023? Seperti apa ekspektasi terhadap pertumbuhan sektor otomotif? Nah, sektor otomotif mungkin ini tantangannya gini. Kalau kita melihat 2022, demand-nya udah sangat baik, tetapi ketersediaan unit itu menjadi tantangan ya. Mungkin Mbak Neke juga tadi sempat cerita pesan mobil, tapi indennya lama banget kan gitu. Itu dialami di 2022. Kalau kita bicara dengan ini ya, praktisi di sektor otomotif, mereka menyampaikan sebetulnya ini akan lebih baik lagi di 2023. Mungkin kerasa di 2022 ini sudah mulai supply-nya ya, walaupun mungkin ada beberapa item atau unit yang mungkin rare ya, itu memang masih tantangan. Tetapi untuk unit-unit misalnya seperti LCGC atau memang yang nggak jarang di market lah, itu sudah mulai available. Dan disampaikan juga 2023 ini harusnya lebih baik dibandingkan 2022. Mungkin ini kalau seperti ini mungkin saya ingin menyampaikan angkanya ya. Kalau misalnya untuk penjualan mobil itu mungkin di tahun ini proyeksi itu 950.000 unit ya gitu. Angka ini mungkin belum bisa mengcover angka 2019. Itu adalah angka sebelum pandemi. Nah, harapannya 2023 itu penjualan mobil itu bisa mencapai angka yang sama dengan 2023. Nah, itu mungkin proyeksi yang sangat optimis. Kemudian bagaimana dengan penjualan motor? Penjualan motor memang ya, kalau dibandingkan dengan 2019 saja, 2021, 2022 itu memang masih jauh. 2023 gimana? Pertumbuhannya better dibandingkan 2023. Ini proyeksi dari analis independen terkait dengan sektor otomotif. Jadi kami sikapi sih dengan adanya penjualan ini harusnya impact kepada multifinance itu pun baik kan gitu. Baik Pak Ruli, sayang waktu kami sudah habis. Sebenarnya banyak yang masih ingin kami tanyakan kepada Bapak. Mungkin terakhir closing statement seperti apa harapan atau ekspektasi terhadap pertumbuhan bisnis MUF ke depan? Ya kami harapannya adalah tentu saja dari customer ya, kepercayaan kepada kami ya, multifinance itu banyak di Indonesia. Tapi dengan dibantu dengan CNBC yang sering mungkin menyampaikan konten-konten positif terhadap MUF itu sangat membantu. Sehingga customer pun lebih mengetahui siapa Mandiri Utama Finance. Kemudian juga kami ingin menyampaikan bahwa kami multi produk dan multi channel ya. Kami akan menyikapi 2023 ini dengan penuh tantangan ini. Sebetulnya gestur kami sesuai dengan Mandiri Group juga, kami gesturnya optimis tetapi tetap waspada. Jadi kami melihat seluruh kondisi ekonomi yang ada. Jadi apapun yang kami lakukan di Mandiri Utama Finance itu selalu akan melihat kondisi ekonomi yang kami yakin kondisi ekonomi di Indonesia itu harusnya sesuai. Insya Allah. Kemudian juga kami akan berfokus juga meningkatkan kerjasama dan hubungan yang lebih erat kepada seluruh mitranya kami ya. Dari mulai stakeholder, kemudian mitra, dan tentu saja juga sekarang orientasinya juga mitra digital juga kami optimalkan. Kemudian juga perluasan jaringan distribusi yang mendukung pertumbuhan dari digital channel kita ya. Kemudian juga melakukan kegiatan pembiayaan dengan lebih selektif. Nah tentu saja kalau kita melakukan pembiayaan ya di awalnya itu memang selektif dengan
risk acceptance kriteria yang sangat baik ya, apalagi kami didukung oleh Bank Mandiri yang mungkin memberikan sharing yang sangat baik untuk portofolio kita. Ini akan menjadi bekal kita untuk melangkah ke beberapa tahun ke depan. Karena portofolio yang baik di booking di awal itu akan memberikan sustainable growth yang sangat baik untuk kita. Kemudian juga memastikan risiko likuiditas kita terkelola dengan baik. Dan mungkin yang terakhir adalah mengoptimalkan pengelolaan aktivitas dan media komunikasi digital ya untuk memberikan layanan dan informasi yang sangat baik untuk customer kita. Yang ini adalah yang tadi saya sampaikan, ini how to survive, ya bagaimana caranya kita mengatasi layanan digital ini dengan baik sehingga customer dimanapun ya, bukan hanya bank ya, dimanapun mereka juga bisa mengakses dengan leluasa Mandiri Utama Finance melalui digital channelnya kita. Mungkin itu Mbak Nike. Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Finance and Business Relationship Director Mandiri Utama Finance, Ruli Setiawan, telah memberikan insight-nya kepada kami hari ini. Dan Pak Ruli mohon bersama kami karena sesaat lagi Road to CIMB Indonesia Awards 2022 The Best Multi Finance Companies masih akan berlanjut usai jeda. Bersama-sama kita akan nantikan informasi mengenai pemenang kategori awards kita siang hari ini. Tetaplah bersama kami.